Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa kumpul di Masjid Nurul Hidayah untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Al-Qiyamah dan kita masuk pada ayat kelima dan seterusnya. Allah mengatakan, bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bahkan manusia hendak berbuat maksiat terus menerus. Dia pun bertanya, kapankah kiamat itu terjadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, apabila mata terbelalak ketakutan, apabila bulan pun telah hilang cahayanya, serta matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat kita berlari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Rabbmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia kerjakan dengan apa yang ia telah lalaikan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita baca ini masih bercerita tentang kita, tentang peristiwa-peristiwa kiamat. Masalahnya ada sebagian manusia yang mereka tidak yakin adanya kiamat, sehingga mereka terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, seolah-olah tidak ada kehidupan setelah kematian. Makanya Allah mengatakan, bal yuridul insanu liyafjura amama. Akan tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Karena ketika orang tidak yakin tentang hari kiamat, ada kehidupan setelah kematian, ada perhitungan hisab setelah kematian, ada pertanggungjawaban setelah kematian, tidak yakin dengan perkara itu, maka selamanya manusia tidak akan bertobat dari maksiatnya. Karena dia kira perbuatan maksiat di dunia yang ia lakukan tidak ada balasannya. Makanya orang yang tidak yakin adanya hari kiamat dipastikan akan terus-menerus melakukan dosa. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Akan tapi manusia itu berbuat maksiat terus-menerus.
karena mereka mengingkari adanya kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang yang terus-terusan bermaksiat pun mengatakan, kapan kira-kira kiamat itu? Tentu ini kalimat sindiran. Seolah-olah mereka mengatakan, tidak mungkin kiamat itu. Emangnya kapan kiamat itu? Sambil mereka bermaksiat kepada Allah, dia mengatakan, tidak mungkin terjadi kiamat. Emang kapan kiamat? Jadi orang-orang yang ahli maksiat itu mereka akan mengejek, seolah-olah kiamat itu tidak akan terjadi, tetapi perkataan mereka seolah-olah bertanya kapan terjadi. Itu hanya kalimat ejekan mereka saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan kiamat itu pasti terjadi. Kapan itu? Fa idza barikal basar. Apabila mata-mata terbelalak ketakutan. Ada yang mengatakan bariqal basar, terbelalak di sini maksudnya saat ruh dicabut. Jadi saat ruh dicabut oleh malakul maut, Nabi SAW, idza qubidatir ruhu tabi'ahul basar. Apabila ruh itu dicabut, maka pandangan akan mengikutinya. Karena ruh itu kan dicabut dari mulut kita. Setelah ruh itu dicabut dari mulut, pandangan itu nonton ruh dicabut yang sedang keluar dari mulutnya. Makanya setiap manusia yang mati dipastikan terbelalak kedua matanya. Karena ruh dicabut mengikuti pandangan ruhnya. Dari sini Rasul menyunahkan kalau ada orang yang meninggal, matanya terbelalak atau melotot, maka disunahkan untuk ditutup supaya tidak menakuti orang. Jadi penafsiran yang pertama, fa idza barikal basar, apabila mata terbelalak kapan? Saat ruh dicabut. Dan itulah yang disebut dengan qiyamatus sughra, kiamat kecil. Nabi SAW mengatakan, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatu. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian berarti tegaklah kiamat kepadanya. Jadi kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil minimalnya kematian yang kita saksikan setiap hari. Ada orang yang mati, si anu, besoknya si anu, besoknya si anu. Itulah kiamat kecil yang menimpa kepada seseorang, datangnya kematian. Tapi ada juga yang mentafsirkan maksudnya fa idza barikal basar, apabila mata terbelalak ketakutan, maksudnya adalah kelak pada hari kiamat. Liyaumin taskhasu fihi al-absar. Nanti pada hari kiamat mata-mata manusia akan terbelalak. Rupanya di hadapan mereka ada jahannam. Rupanya di hadapan mereka ada hisab. Rupanya di hadapan mereka ada catatan dan penerbangan catatan, ada timbangan, ada titian, ada sirat dan macam-macam peristiwa. Baru mereka menyadari. Fa idza barikal basar. Ketika mata-mata mereka ketakutan sehingga terbelalak. Wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Ada khusuf, ada kusuf. Artinya ada gerhana sebagian, ada gerhana total. Nanti pada hari kiamat tidak ada gerhana sebagian, yang ada gerhana total. Wa khasafal qamar, di mana akan terjadi gerhana total dan itu selamanya. Gerhana bulan. Dan kalau seandainya gerhana bulan total saja, kita lihat kalau bukan karena ada lampu listrik yang ada di rumah-rumah kita, di jalan-jalan, di gang-gang dan yang semacamnya, tentu langit dan bumi itu sudah gelap gulita. Tapi karena ada penerangan lampu, makanya gerhana total pun tidak terasa. Coba kalau seandainya dimatikan semua lampu-lampu, kemudian kita rasakan gerhana total,
Jangankan orang 1 meter di depan kita, tangan kita pun tidak bisa kelihatan, saking gelapnya. Dan itulah kiamat, ketika semua cahaya dipadamkan, termasuk cahaya bulan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, serta matahari dan bulan dikumpulkan. Jadi saat cahaya matahari diredupkan, cahaya bulan diredupkan, kemudian dikumpulkanlah atau dibenamkan matahari dan bulan. Untuk apa? Untuk dipendamkan ke dalam jahanam, menjadi bagian daripada bahan bakar jahanam. Apa hikmahnya? Kenapa matahari dan bulan dipendamkan ke dalam jahanam? Untuk membantah orang-orang yang masuk ke dalam jahanam saat mereka di dunia ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Allah ingin hinakan sesembahannya. Inilah sesembahan kalian yang kalian sembah dulu di dunia, matahari dan bulan kami tenggelamkan ke dalam neraka bersama kalian. Jadi untuk menambah kesedihan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, bahwa sesembahan mereka rupanya bukan itu. Mereka salah mencari sesembahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, untuk menunjukkan juga kedahsyatan pada hari kiamat, bulan dan matahari digabungkan kemudian ditenggelamkan ke dalam jahanam. Untuk apa? Satu, untuk jadi bahan bakar, dan yang kedua untuk menjadikan hujah bahwa matahari dan bulan bukan sesembahan yang boleh disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari kiamat manusia berkata, kemana kita lari? Kemana tempat kita lari? Di dunia kalau ada bencana, maka kita akan lari ke tempat-tempat aman. Di Tanjung Pinang gempa, di Batam tidak. Orang berbondong-bondong datang ke Batam. Di Batam gempa, di Tanjung Uban tidak. Tentu orang berbondong-bondong Tanjung Uban. Tanjung Uban gempa, rupanya di Tanjung Pinang tidak. Atau di Balai Karimun gempa, di Batam tidak. Intinya bahwa di dunia ini selama masih ada tempat aman, pasti manusia akan berburu ke tempat aman. Tapi di akhirat tidak ada satu jengkal tanah di bumi kecuali tidak aman. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menggempakan bumi, tidak ada sejengkal bumi yang tidak gempa. Di barat gempa, di timur gempa, di selatan gempa, di utara gempa. Di mana-mana gempa. Lalu kenapa, kemana tempat kita berlindung kalau semua gempa? Kalau sekarang alhamdulillah mungkin di Lombok gempa, di Jawa tidak, di Jawa gempa, di mana tidak. Artinya masih ada tempat lari dan berlindung. Tapi kalau satu bumi ini digempakan, satu bumi ini dihancur-hancurkan, lalu kemana kita lari gitu maksudnya? Itu saat kiamat saja kita tidak bisa bayangkan kemana manusia berlindung. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Begitu juga hari tatkala dibangkitkan, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan manusia, kondisi bumi itu sudah berubah. Sudah tidak seperti bumi yang kita pijak hari ini. Karena saat dibangkitkan bumi itu sudah diputihkan oleh Allah Azza wa Jalla warnanya. Tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Semua rata, tidak ada satupun alamat yang bisa mengetahui alamat seseorang di permukaan bumi. Kalau di dunia, orang tersasar saja masih bisa cari alamat. Di mana rumahnya, di mana desanya, di mana kecamatannya, di mana negaranya, orang masih bisa lah mencari. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada lagi tanda-tanda ke situ. Karena bumi sudah rata masalahnya. Tidak ada lagi tulisan jalan ke sana, jalan kemari. Tidak ada lagi yang
menciri-cirikan tempat tinggalnya. Oh, tempat tinggal saya sebelah bukit ini, sebelah gunung ini, ya sebelah danau ini, sebelah lembah sini. Tidak ada. Karena memang sudah tidak ada danau, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada gunung, semua rata. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi dibentangkan, dihamparkan, lah ketika itulah manusia saat dibangkitkan, ainal mafar, kemana tempat lari? Kalla la wazar. Allah katakan kalla sekali-kali tidak. La wazar, tidak ada tempat berlindung. Pada hari kiamat orang mau berlindung kepada siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari sahabatnya, anak lari dari orang tuanya, orang lari dari pasangan dan anak-anaknya. Mau lari kemana? Mau berlindung kepada siapa? Sering saya katakan, kenapa mereka bisa lari? Bukankah di dunia kalau dalam kondisi ketakutan kita ingin berkumpul? Jadi di dunia ini kalau kita sedang ketakutan, bukankah ingin berkumpul dengan keluarga? Karena berkumpulnya bersama-sama keluarga meringankan perasaan takut. Tapi di akhirat justru merasa aman dengan lari dari orang lain. Istri merasa aman kalau bisa lari dari suaminya. Anak merasa aman kalau bisa lari dari orang tuanya. Orang tua merasa aman kalau bisa lari dari anaknya. Saudara merasa aman kalau bisa berlari dari saudaranya. Kenapa coba? Karena dikhawatirkan masing-masing orang akan mengambil hak dan kewajiban serta tuntutannya. Bukankah di dunia terkadang suami istri saja saling lalai, hak dan kewajibannya tidak dilaksanakan. Ada istri yang sudah memberikan hak dan kewajibannya, suami pula tidak. Ada suami yang sudah memberikan hak dan kewajibannya, istrinya pula lalai. Ada anak yang memberikan hak dan kewajibannya kepada orang tuanya pula tidak. Atau sebaliknya. Lah ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya saat dibangkitkan, suami tidak akan mau berjumpa dengan istrinya. Takut apa? Takut ditanya hak dan kewajibannya. Dulu engkau belum melaksanakan hak dan kewajibanmu seorang suami, mana pahala? Maka istri juga mengatakan, mana pahala? Takut dirampas pahalanya. Sementara itu modal satu-satunya masuk surga. Makanya masing-masing akan lari dari orang-orang yang dicintainya. Karena kalau ketemu, itu akan diambil pahalanya. Makanya pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, seorang lari dari ayah ibunya, seorang lari dari pasangan dan anak-anaknya, tidak mau ketemu. Kalau sudah seperti ini, kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat berlindung lagi. Ila rabbika yauma idinil mustaqar, hanya kepada Rabbmu tempat kembali pada hari itu. Hanya kepada Allah lah tempat kembali kita. Kalau kita sudah tahu bahwa tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kita kembali, kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka sudah selayaknya di dunia harusnya kita mempersiapkan diri. Bagaimana caranya kita akan berjumpa dengan Allah? Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Jalal, Allah Subhanahu wa taala? Artinya sudah harus mempersiapkan diri di dunia. Kemudian Allah mengatakan, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia kerjakan di dunia dan apa yang telah dia lalaikan di akhirat. Maksudnya pahala di akhirat. Di dunia, sudahkah kita beramal yang bisa mengalir sampai ke akhirat? Dan di akhirat merasa amalan itu bermanfaat untuk pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Makanya kenapa Nabi mengatakan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin
salihin yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak akan dibawa kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Maksudnya di sini bima qaddama wa akhar, bima qaddama amalan yang mengalir di dunia, wa akhar artinya pahala yang bisa dimanfaatkan di akhirat. Dengan kata lain, selama di dunia dia banyak melakukan amal soleh yang pahalanya mengalir ke akhirat. Sudahkah kita kerjakan seperti itu? Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Karena kita tahu bahwa amalan yang paling afdal dari sedekah itu adalah sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir, yang bersifat wakaf, yang terus mengalir kalaupun orang yang sudah meninggal, tapi sedekahnya akan terus bermanfaat. Kemudian Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Di dunia, kalau kita terjerat sebuah kasus dan kita memiliki uang, apa kira-kira yang ibu buat? Pasti ibu akan menyewa lawyer, menyewa pengacara. Nanti pengacara inilah yang kemudian akan berbicara di depan hakim. Bahkan terkadang pengacara ini yang sibuk mencarikan saksi untuk kita. Akhirnya kita yang di posisi salah menjadi benar, dan lawan kita yang di posisi benar menjadi salah. Kita yang harusnya masuk penjara akhirnya keluar dari penjara, orang lain yang tidak seharusnya masuk penjara gara-gara kita kasuskan akhirnya masuk penjara. Di dunia ini semua bisa diputar balikan oleh kecerdasan manusia, kepandaian bicara lawyer dan pengacara, kepalsuan saksi dan sogokan hakim serta orang-orang yang bisa bersaksi palsu. Tapi di akhirat mana bisa itu? Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basir. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya. Walaupun lisan ini bicara, bisa diputar balikan fakta dari yang benar menjadi salah, tapi tangan dan kaki manusia tidak bisa dibohongi oleh lisan kita. Karena nanti lisan kita akan ditutup, tiba-tiba kemudian tangan akan bicara dan saksi kaki juga akan ikut menyaksikannya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari lisan terkunci, kemudian tangan bicara dan kaki menjadi saksi. Kira-kira lawyer mana yang bisa menyelamatkan? Toh yang bicara adalah kita pelaku sendiri. Kalau di dunia kan bukan kita yang bicara, orang lain yang bicara. Kita disuruh diam saja sama lawyer kita, sama pengacara kita, biar mereka yang bermain. Nah, di akhirat tidak ada lawyer. Bahkan lisan kita yang jago bicara saja tiba-tiba dikunci, dan tangan yang lemah pula yang bicara, kemudian kaki pula jadi saksi. Siapa yang bisa mengelak? Cukup sampai di sini? Tidak. Bahkan kulit sendiri akan menjadi saksi bagi perbuatan kita. Makanya ketika kulit itu bersaksi untuk dirinya sendiri, sempat diprotes oleh mulut dan mengatakan lima syahidtum alaina. Kulit, kenapa engkau bersaksi untuk dirimu sendiri? Maka kulit mengatakan antaqanallah, bukan begitu, Allah yang membuat aku bicara. Jadi tangan akan bicara, kaki akan jadi saksi, kulit akan bicara, bumi akan jadi saksi, langit akan jadi saksi, malaikat, bahkan Allah Jalla fi'ula akan menjadi saksi bagi perbuatan kita di dunia. Kalau sudah seperti ini, kemana kita lari? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Walaupun dia mengemukakan alasan-alasan yang banyak. Jadi manusia nggak bisa lari. Sehebat apapun alasan yang dikeluarkan dari lisannya, tetap saja ada saksi yang akan menyelisihinya. Lisan bisa berdusta, tapi tangan tidak bisa berdusta. Kaki tidak bisa berdusta.
kulit tidak bisa berdusta, bumi tidak akan berdusta, langit tidak akan berdusta, dan catatan-catatan malaikat pun akan menyingkapkan kedustaannya. Jadi akan sulit lari dari peradilan dan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah gambaran yang digambarkan di dalam surah Al-Qiyamah, betapa ngerinya peristiwa hari kiamat. Adapun ayat selanjutnya ini sudah paragraf berbeda, karena bicara tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak, kita tutup dengan kafaratul majlis. Baik, kalau tidak, ditutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.